aku Ananta Rama Fitri Agunawa. Saksikan vlog kita bertiga. Bertiga komputasional, thinking adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menggunakan teknik informatika. Berpikir komputasional memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berdasarkan konsep, informatika tidak hanya mempelajari tentang cara menulis kode program, melainkan diperlukan pemahaman untuk berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. Kedua, kemampuan dasar yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di zaman sekarang. Yang ketiga, berpikir komputasional untuk memecahkan masalah dan tidak membuat orang mencoba berpikir seperti komputer. Yang keempat, saling melengkapi dan mengkombinasikan antara pemikiran matematis dan pemikiran. Yang kelima, sebuah gagasan dan bukan sebuah benda. 6. Diperlukan bagi setiap orang dimanapun. 7. Secara intelektual menanam dan seharusnya masalah saintifik dapat dipahami dan diselesaikan. 8. Orang yang memiliki kemampuan komputasional dapat menguasai informatika dan melakukan apa saja. Pengertian proposisi. Proposisi merupakan satu pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan yang belum tentu benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat berita. Contoh proposisi. Contoh proposisi yang bernilai benar adalah 2 tambah 3 sama dengan 5, sedangkan contoh proposisi yang salah adalah jam berapa pesawat Garuda sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Proposi majemuk menjelaskan kemajemukan proposi, antesiden, dan konsekuen yang dipadukan. Contoh kalimat proposi majemuk antara lain, ada yang menggunakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah tinggi. Subjek, bayam, predikat, sayuran, dan obat alami penurun darah tinggi. Negasi atau ingkaran suatu pernyataan adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. B. Jika pernyataan semua bernilai salah. S. Dan sebaliknya. Contoh penggunaan negasi sebagai berikut. Jika P sama dengan Budi mendapat nilai sempurna pada tes informatika, maka jika ditambahi negasi di depan P, maka dibaca Budi tidak mendapat nilai sempurna pada tes informatika. Konjungsi adalah pernyataan dengan kata berhubung dan, sehingga semua pernyataan dihubungkan dengan kata dan disebut konjungsi. Berikut ini adalah tabel kebenaran konjungsi. Konjungsi dapat dibaca dan ataupun namun. Contoh penggunaan konjungsi jika P sapi berkaki 4 dan Ki sapi memiliki 2 tanduk, maka jika P konjungsi Ki dibaca menjadi sapi berkaki 4 dan memiliki 2 tanduk. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung atau, sehingga semua pernyataan yang dihubungkan dengan kata atau disebut disjungsi. Berikut adalah tabel kebenaran disjungsi dan contohnya. Sebelum masuk ke contohnya, saya akan memberitahu bahwa disjungsi dapat dibaca atau. Contoh penggunaan disjungsi yaitu, misal P adalah Pak Adi memiliki mobil baru, dan Hi adalah Pak Adi memiliki motor baru, maka jika P disjungsi Hi, maka dibaca menjadi Pak Adi memiliki mobil baru atau memiliki motor baru. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung jika, maka, sehingga semua pernyataan yang dihubungkan dengan kata jika disebut implikasi. Berikut adalah contohnya. Contoh penggunaan implikasi jika P sama dengan sapi berkaki 4 dan Hi sama dengan sapi memiliki 2 tanduk. Maka jika P implikasi Hi dibaca menjadi jika sapi berkaki 4 maka memiliki 2 tanduk. Inferensi menurut Scholasticus Dionari adalah kesimpulan yang kita tarik tentang sesuai dengan menggunakan informasi yang sudah kita miliki tentang itu. Contoh, Sally mendengar alarm asap di rumah tetangganya dan mencium bau daging gosong. Sally dapat menyimpulkan bahwa masakan tetangganya terbakar atau gosong. 2. Harry melihat remah-remah kue di ruang tamu dan coklat di sekitar mulut putrinya. Harry dapat menyimpulkan bahwa putrinya makan kue di ruang tamu. Setelah belajar mengenai materi-materi negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi tadi, kali ini kita akan belajar cara mengerjakan soal-soal berikut ini. Tapi sebelum itu, aku mau memberitahu sesuatu yang penting dan perlu diingat ya, yaitu jika ada tanda negasi di bagian depan kalimat, seperti contoh berikut ini, maka dibaca salah bahwa.
Tetapi, jika ada tanda negasi di bagian depan kalimat, kemudian disusul oleh implikasi seperti contoh berikut ini, maka dibaca salah jika. Oke, langsung saja kita masuk ke latihan soalnya. Misal, P sama dengan Edo berangkat ke sekolah, dan Hi sama dengan Edo membawa bekal, dan R sama dengan Edo makan bekal saat jam istirahat, maka kerjakanlah soal berikut ini. Nah, soal kita kali ini adalah P konjungsi Hi, kemudian implikasi R. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Pertama-tama, kalimat P kita tulis dulu, yaitu Edo berangkat ke sekolah. Di sini kita menggunakan tanda hubung konjungsi, maka dibaca dan, kita tulis dan setelah Edo berangkat ke sekolah, dan kemudian disambung dengan kalimat Hi, yaitu Edo membawa bekal. Di sini yang kita tulis hanya membawa bekal karena subjek yaitu Edo sudah kita tulis di kalimat yang terdepan tadi. Setelah itu di soal ini menggunakan tanda hubung implikasi, yaitu dibaca jika maka. Karena di sini ada implikasi, maka kita tulis jika di kalimat paling depan. Setelah itu kita tulis maka setelah kalimat Hi dan dilanjut kalimat R, yaitu Edo makan bekal saat jam istirahat. Di sini subjek Edo kita ganti menjadi ia. Jadi yang kita tulis adalah ia makan bekal saat jam istirahat. Jadi setelah soal tadi kita ubah dalam bentuk kalimat, beginilah bunyinya. Jika Edo berangkat ke sekolah dan membawa bekal, maka ia makan bekal saat jam istirahat. Nah, teman-teman udah pada paham belum tentang materi kita kali ini? Pasti ada yang udah paham dan ada yang masih ragu-ragu nih. Biar gak ragu-ragu lagi, coba kalian kerjakan soal ini dan tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar ya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.